Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi berikutnya tentang registrasi perubahan identitas, baik identitas kendaraan maupun identitas pemilik kendaraan. Sebagaimana materi sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa BBNKB yang dilakukan sebelum jatuh tempo berakhir. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi balik nama kendaraan bermotor kita dengan status pajak itu sudah telat 1 tahun 3 bulan. Apa-apa saja komponen nanti yang akan kita bayarkan serta syarat-syaratnya bagaimana. Baik, sebelum kita masuk ke perhitungan untuk 1 tahun 3 bulan lalu kita akan balik nama kendaraan kita, mari kita simak dulu materi sebelumnya baru kita masuk ke perhitungan. Oke? Di satu layar monitor ini kita sudah lihat bahwa untuk registrasi perubahan identitas, baik identitas kendaraan maupun identitas pemilik kendaraan, kita harus ketahui dulu apa sih sebenarnya definisi dari BBNKB itu. Bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Keuntungan bila mana kita melakukan balik nama kendaraan bermotor kita: 1. Terjaminnya legalitas kepemilikan kendaraan bermotor. 2. Mempermudah persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan. Bisa memanfaatkan banyak kemudahan atau inovasi layanan Samsat. 4. Mempermudah penemuan kembali apabila dokumen STNK atau BPKB kita hilang. 5. Mempermudah klaim asuransi kecelakaan. 6. Menghindari dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain. Dan tak kalah pentingnya di poin 7 ini adalah berkontribusi positif dalam program pembangunan. Selanjutnya, balik nama kendaraan bermotor lazim dilakukan apabila kita membeli kendaraan bekas dari orang lain maupun ketika kita membeli kendaraan baru. Sehingga ada beberapa wajib pajak yang bertanya di komentar saya. Di sini kenapa kita harus balik nama kendaraan? Apa itu proses balik nama? Balik nama sepeda motor apa perlu KTP pemilik lama? Dan yang pertanyaan terakhir ini, apakah balik nama motor harus ganti BPKB? Kesemuanya ini nanti akan terjawab di segmen berikutnya bila mana saya sudah menguraikan tentang gimana syarat-syarat atau persyaratan daripada BBNKB tersebut. Nah, kita masuk ke persyaratan. Persyaratannya itu adalah, pertama, pada saat kita menuju ke kantor Samsat itu kita disodorkan untuk mengisi formulir. Dan kedua, harus kita menyediakan itu identitas. Identitas di sini terdiri dari 3 macam, yakni ada identitas masalah perorangan, identitas masalah badan hukum, dan identitas instansi pemerintah termasuk BUMN dan BUMD. Untuk perorangan itu cukup kita memperlihatkan tanda jati diri yang sah, seperti misalnya KTP. Dan untuk badan hukum tentunya kita harus mempersiapkan salinan akta
akta pendirian, surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan. Sementara instansi pemerintah itu harus ada surat tugas, surat kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi terkait. Selanjutnya kita menyediakan juga dokumen kendaraan berupa STNK asli dan BPKB asli. Selanjutnya bukti pelunasan PKB/BPNKB dan SWD KLLJ tahun terakhir dan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor ini dilakukan di kantor Samsat dan petugas sudah ada yang khusus untuk melakukan cek fisik tersebut. Selanjutnya, sistem mekanisme dan prosedur. Pertama, bila Anda atau wajib pajak sudah tiba di kantor Samsat, tentunya langsung mengambil nomor antrian. Setelah itu, ada panggilan nomor antrian. Wajib pajak menuju loket pendaftaran beserta persyaratannya. Persyaratan yang saya telah sebutkan di awal. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika sudah lengkap, wajib pajak diserahkan ke loket. Kasir sambil menunggu panggilan setelah ada jumlah penetapannya. Berkas wajib pajak yang telah lengkap dan telah didaftar pada loket pendaftaran diteruskan ke loket penetapan pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang akan dibayarkan. Setelah ada penetapan pajak, selanjutnya berkas dibawa ke loket kasir untuk melakukan pembayaran dan kasir memanggil wajib pajak yang bersangkutan. Kasir memberikan penetapan pajak kepada wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak membayar pajak sesuai yang tertera pada penetapan pajak di loket bank yang letaknya bersebelahan dengan kasir. Wajib pajak dipersilahkan menunggu selesainya proses pembayaran pajak di ruang tunggu yang telah disediakan. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak, selanjutnya akan diterbitkan STNK dan SKPD, PKB dan BPNKB dan SWD KLLJ yang sebelumnya telah diverifikasi oleh pejabat terkait dan selanjutnya diserahkan pada loket penyerahan. Petugas penyerahan memanggil wajib pajak dan menyerahkan BPKB, STNK dan SKPD, PKB, BPNKB dan SWD KLLJ dan stiker kartu dana SWD KLLJ. Setelah itu secara keseluruhan sudah selesai, maka dokumen kendaraan Anda itu diarsipkan oleh petugas yang berada di kantor Samsat. Selanjutnya, cara biaya balik nama kendaraan bermotor untuk roda 2 dan roda 4 ini adalah hal-hal yang perlu kita siapkan. Itu adalah dokumen kendaraan kita berupa BPKB asli dan fotokopi. Selanjutnya kita menyediakan STNK asli dan fotokopi, KTP asli yang sesuai dan fotokopi, dan keempat itu adalah kwitansi pembelian dan bermaterai, serta kita cek fisik kendaraan kita di kantor Samsat. Hal-hal yang perlu kita persiapkan masalah pendanaan untuk biaya balik nama kendaraan bermotor ini adalah sebesar 2/3 kali nominal PKB tahunan kita. Sebentar kita menghitung bagaimana dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 di dalam satu tabel. Selanjutnya penerbitan BPKB. Untuk penerbitan BPKB, kendaraan roda 2 itu sebesar Rp225.000 dan untuk kendaraan roda 4 biaya penerbitannya itu adalah Rp375.000. PNBP STNK dan PNBP TNKB untuk kendaraan roda 2 STNK itu Rp100.000 dan TNKB-nya Rp60.000, dan untuk kendaraan roda 4 STNK-nya itu adalah Rp200.000 dan TNKB-nya Rp100.000. Selanjutnya untuk SWD KLLJ ini disesuaikan dengan golongan kendaraan. Ada yang 35.000, ada yang 143.000, ada 83.000 dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah tabel dari
penghitungan mati pajak 1 tahun. Dasar pengenaan kita di sini ada BPNKB 2/3 kali pokok pajak kendaraan bermotor, PNBP PKB 225.000 untuk roda 2 dan 375.000 untuk roda 4, dan PNBP STNK 100.000 untuk roda 2 dan 200.000 roda 4, dan TNKB-nya 60.000 roda 2 dan 100.000 untuk roda 4. SWD KLLJ-nya 35.000 untuk roda 2 dan 143.000 roda 4. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisa perhitungan dengan status kendaraan kita itu mati pajak selama 1 tahun 3 bulan. Berapa yang harus kita bayarkan keseluruhan sekaligus kita balik nama kendaraan kita. Nah, di sini sudah ada tabel yang saya buat. Di sini ada uraian roda 2 dan roda 4. Untuk kasus ini bahwa kendaraan kita itu mati 1 tahun 3 bulan, pertama yang harus kita perhatikan itu adalah total atau nilai nominal PKB kita per tahunnya berapa. Untuk kendaraan roda 2 ini adalah Rp155.750. Terlambat 1 tahun 3 bulan, maka dia dikenakan 30%. Wajib pajak bila ingin mengetahui dari mana 30% ini adalah bahwa dasar pengenaan denda PKB itu dalam 1 bulan adalah sebesar 2%. Karena ini sudah 1 tahun 3 bulan berarti 12 bulan ditambah 3 bulan sama dengan 15 bulan. 15 bulan ini kita kali 2 berarti 30%. Maka denda yang kita bayarkan itu adalah sebesar Rp46.725 untuk kendaraan roda 2 dan Rp485.100 untuk kendaraan roda 4. Untuk tunggakan ini 1 tahun. Jadi bila mana kita terlambat pajak 1 tahun, tentunya pajak kendaraan bermotor itu harus dibayar 2 tahun. Sehingga masuk tunggakan 1 tahun. Tunggakan ini adalah sebesar Rp155.750 untuk kendaraan roda 2 dan Rp1.617.000 untuk kendaraan roda 4. Nah, untuk BPNKB-nya di sini juga bahwa Rp155.750 ini adalah 2/3 dari Rp155.750. 2/3 itu hasilnya Rp103.833. Selanjutnya untuk kendaraan roda 4 ini dengan nilai nominal PKB itu Rp1.617.000. 2/3 dari nilai tersebut akan mendapatkan nilai Rp1.078.000. Karena dia sudah tiba waktunya untuk melakukan perpanjangan dan pergantian STNK dan TNKB, maka PNBP STNK untuk roda 2 Rp100.000 dan untuk roda 4 Rp200.000, dan TNKB untuk roda 2 Rp60.000 dan roda 4 Rp100.000. SWD KLLJ di sini Rp70.000. Kenapa Rp70.000? Karena sudah terlambat 1 tahun. Keterlambatan 1 tahun itu kita harus membayar 2 tahun, baik SWD KLLJ maupun PKB-nya. Karena SWD KLLJ untuk kendaraan roda 2 itu Rp35.000, berarti dikali 2 sama dengan Rp70.000. Di kendaraan roda 4 itu adalah Rp143.000, dikali 2 adalah Rp286.000. Dan ini keterlambatan SWD KLLJ-nya 3 bulan.
Kalau 3 bulan itu masih dikenakan 25% dari pokok SWD KLLJ. Jadi 32.000 dikali 25% itu adalah Rp8.000. Demikian juga mobil di sini masih dapat 25%, yakni Rp140.000 dikali 25% hasilnya 35%. Inilah hasil-hasil yang diperoleh pada saat kita untuk BPNKB kedua dan seterusnya, sehingga total yang harus dibayarkan dengan biaya penerbitan BPKB di Polda masing-masing untuk kendaraan roda 2 itu senilai Rp925.058 dan untuk kendaraan roda 4 dengan nilai nominal PKB setiap tahunnya Rp1.617.000 itu akan kita menyediakan dana sebesar Rp5.793.100. Itulah sekilas dari informasi bila mana kita terlambat membayar atau melakukan balik nama kendaraan kita dengan status mati pajak 1 tahun, sekaligus kita akan mengurus balik nama kendaraan kita. Demikian informasi ini saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, dan bila mana wajib pajak kurang dimengerti bisa komen di channel YouTube saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini harapan saya dapat jadi masukan kepada para wajib pajak. Dan selanjutnya nanti di konten berikutnya saya akan menyajikan tentang BBN kedua kita bila mana status kendaraan itu telah 2 tahun 6 bulan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.